Apa? Semua yang ditunjukkan di dalam bentuk Ya, coba Bapak jelasin. Tadi Allah pada hari kiamat katanya nggak datang. Apakah kemuliaan Allah itu merupakan betisnya Allah, Pak? Ya, kalau masalah betis, tangan, apa semua itu diibaratkan sebagai makhluk karena yang mengerti untuk menjelaskan kepada manusia itu dengan perumpamaan. Kalau kemuliaannya Tuhan, ya memang kemuliaannya Tuhan, tapi diperumpamakan tangannya, tangan kanan. Iya. Jadi kemuliaan Tuhan itu betisnya gitu. Kemuliaan Tuhan itu adalah betisnya seperti betisnya Ken Dedes bersinar-sinar gitu, Pak. Allah tidak sama dengan kamu. Iya. Terkait dengan kemuliaan Tuhan menunjukkan. Iya. Saya tanya pada hari kiamat. Pada hari kiamat Allah akan menyingkapkan betisnya. Apakah betisnya seperti Ken Dedes bersinar-sinar? Kepada Tuhan. Tolong share-kanlah Pak Erben. Begitu. Pertanyaan saya, Bapak menyatakan itu kemuliaan Allah adalah betisnya. Ketika Allah menyingkapkan betisnya, apakah betisnya seperti Ken Dedes bersinar-sinar dalam kemuliaan gitu? Ada kemuliaan. Terkait dengan wujud. Nah, yang saya tanya, Bapak tadi mengatakan itu hanya kemuliaan Allah. Dan ketika Allah menyingkapkan betisnya pada hari kiamat, apakah betisnya bersinar-sinar penuh kemuliaan seperti Ken Dedes? Menunjukkan keperumpamaan kepada manusia karena yang diberitahu di sini yang punya. Kira mudeng-mudeng ya wong iki ya. Iya. Baik, begitu seperti betis apa semua berarti manusia itu diterangkan. Bahwa berarti betisnya Allah bersinar-sinar seperti betisnya Ken Dedes untuk menjelaskan kepada manusia yang berkontakt. Ketika Allah menyingkapkan betisnya, apakah betisnya bersinar-sinar seperti Ken Dedes? Tapi terlambat karena sudah apa? Sudah kiamat. Ada yang bisa start itu menunjukkan bahwa kekuasaannya Allah manusia itu berebut untuk ini orang ini kayak Unikenal Pot Racing ya, padahal farjahannya cuma satu loh. Itu. Kamu sendiri juga begitu. Kita menunjukkan kekuasaannya Tuhan itu. Sekarang kamu jelaskan, apakah betisnya Allah bersinar-sinar seperti Ken Dedes ketika Allah menyingkapkan betisnya? Kediri bro, orang Kediri itu harus begitu. Tunjukkanlah ke Jawa Timuranmu. Aku orang Jawa Timur. Rehat, saya bukan orang Kediri. Kamu orang Jawa tapi jangan aku orang Jawa ya silakan. Begitu. Pak Abdul Amir udah tadi kan udah sekarang. Oke, siapa itu? Ya, jadi Allah itu punya betis ya teman-teman ya, seperti Ken Dedes bersinar-sinar dalam kemuliaan. Oke, lanjut ke pertanyaan berikut dong. Yang bertanya berikut. Pak Erben, tolong tunjukkan betisnya Allah, Pak. Pak Erben, tolong tunjukkan betisnya Allah. Pak Amir, ada yang mau nambah tadi, temen nih sampai. Tolong share screen betisnya Allah. Allah tidak. Tolong share screen betisnya Allah. Allah tidak akan sama dengan makhluknya. Masalah ya memang orang betisnya saya sama betisnya Bapak aja beda kok. Bisa menjelaskan kepada manusia. Betul, betis saya sama betis Anda aja beda ya. Betis bahwa nanti manusia akan sujud kepada Tuhan. Iya, betisnya Allah nggak sama dengan betis saya, Pak. Betis saya sama betisnya kamu aja beda. Begitu adalah menunjukkan kekuasaannya. Bukan tolong di share screen dong. Ya ampun, host. Itu biar manusia itu tahu bahwa betis itu di bawah perhatian manusia. Al-Qalam 42 itu Pak. Allah punya betis. Al-Qalam 42. Silakan kau ejek Allah. Pak Sumarlin mungkin bisa bantu Pak Sumarlin. Ya kita lihat betisnya Allah dulu yang akan disingkapkan ya. Kita lihat betisnya Allah yang akan disingkapkan. Nanti, manusia di dunia jelas menurut di sisi Allah kita hidup cuma satu detik di sisi Allah. Tapi makanya kita nanti sebentar aja diuji di dunia ini. Amir, Pak Amir, ini ada kawan Pak Amir, Pak Sumarlin. Kawan Pak Amir, satu iman dengan Pak Amir, Pak Sumarlin namanya. Ini lihat ya, betisnya Allah disingkapkan. Tarhaquhum dillatun wa qad kanu yud'auna ila sujudin wa hum salimun. Oke? Baik. Surat apa? Oke. Boleh saya menanggapi? Mohon izin Bapak. Ya, silakan Pak Sumarlin. Apakah betisnya Allah sama dengan betisnya Ken Dedes bersinar penuh kemuliaan? Baik, terima kasih banyak Bu Sofiatul. Salam namanya senang bertemu dengan. Nanti ketemu kok nanti. Kita saya
Senang bertemu dengan Bapak Ibu sekalian ya, di Zoom ini. Pertama-tama saya ingin mengajak diri saya juga teman-teman sekalian, terutama kaum muslimin. Kita diajarkan adab di dalam berdiskusi. Adab dalam berdiskusi adalah mendengarkan lawan bicara sampai selesai bicaranya, baru kita berbicara. Itu adab. Ajarin tuh si Amir. Ini soal adab. Kita lagi jelasin, kamu yang terocos. Terus kedua, kaitannya dengan apa yang disebutkan tadi itu termasuk dalam ranah-ranah akidah. Dalam ranah akidah, saya sampaikan sifatnya fix. Tidak ada yang bisa dirubah-rubah. Ya, kita meyakini sebagaimana apa yang dikabarkan oleh pencipta kita, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dirinya memiliki tangan, memiliki betis. Kita katakan iya, sesuai dengan kebesaran dan keagungan. Tidak ada kata lain dari itu, tidak boleh taktil, memalingkan maknanya dengan misalnya dengan kekuasaan, kemuliaan, dan sebagainya. Punya kaki ya. Ya. Tanpa kita menanyakan kaifiatnya seperti apa bersinar, apa tidak. Mengimaninya wajib, bertanya tentangnya adalah bid'ah. Itu yang yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujud wa hum la yastati'un, di ayat yang tadi. Allah akan menyingkapkan betisnya dan manusia akan disuruh bersujud, kemudian mereka tidak mampu bersujud. Padahal mereka waktu dunia disuruh bersujud dalam keadaan mereka sehat sentosa, tapi nggak mau. Terus kaitannya dengan yang tadi Al-Baqarah 210, memang Allah akan datang. Di ayat yang menjelaskan wajah Arab buka wal malaku saffan saffan, dan akan datang penciptamu dalam malaikat dalam keadaan berbaris yang lurus, bersaf-saf. Seperti kita meyakini Allah akan datang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya tanpa kita menanyakan bagaimana kaifiatnya, apanya yang datang, segala macamnya. Kita katakan Allah yang datang sesuai dengan kebesaran dan keagungan. Ini adalah akidahnya para pendahulu agama ini yang kita disuruh menapakinya, meyakininya. Yang kata Allah, kalau kita ini manusia ini tidak berkeyakinan seperti itu, fa innahum fi shiqaq, maka kita kaum muslimin ini fi shiqaq, dalam pertentangan dengan Muhammad dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Oke, saya tanggapi. Apakah tadi Bapak menyatakan betis ini metafora, apa bisa dilihat secara fisik? Bukan metafora. Jadi Allah punya betis? Punya. Lalu betis yang mana, Pak? Yang Allah akan singkapkan? Kanan Sebutkan kiri. di sini. Tidak dijelaskan di ayat itu ya. Kami berdiam diri karena Seberapa besar betisnya Allah? Bertanya tentang kaifiat adalah bid'ah. Oke, jadi Allah punya betis. Apakah Allah juga punya wajah, punya tangan? Iya. Jadi Bapak meyakini bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah? Dalam hadis jelas sekali disebutkan wa khalaqa Adama ala suwari. Dan Adam Data, Pak. image citra Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita dilarang memukul wajah. Karena Allah Subhanahu memiliki wajah. Tulang betis Allah kelihatan nggak? Tulang betis Allah gimana? Tulang betis Terlihat, Allah terlihat. Hah? Terlihat. Iya. Tulang betis Allah kelihatan seperti bidadari. Makanya dikatakan di situ yukshaf ya, disingkap. Tandanya manusia akan melihatnya. Fix makhluk berarti ya Allah ya di Islam ya. Punya kaki, tangan, betis, kepala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang dirinya, laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul. Astagfirullah. Apa namanya? Beda-beda ya mereka ya. Tidak ada yang serupa dengannya. Wa huwas samiul basir. Sedangkan dia Maha mendengar, lagi Maha melihat. Tidak kita katakan mendengarnya seperti teknisnya seperti manusia atau yang lain. Yang jelas beyond our imagination. Dan kita tidak bertanya tentang. Coba Pak Sumarlin yang lebih cerdas dari semua muslim-muslim sini jelaskan sama kita apa artinya manusia atau Adam diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah. Yang kami pahami dari hadis itu ya, yang saya pahami pribadi, saya tidak ingin mengatakan saya mewakili agama Islam dan sebagainya. Saya mewakili diri saya sendiri dalam ini. Hadis itu dikatakan demikian, maka kami katakan demikian. Adapun teknisnya seperti apa dan segala macamnya belum sampai pada kami hadis-hadis yang sahih tentang itu.
Bukan, maksud saya maknanya apa? Saya kan kalau kita kan memang jelas Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita atau selem dan demutnya Allah. Jadi kita ini dijadikan menurut peta teladannya Allah, imago Dei, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah imago Dei atau gambar Allah. Kita dijadikan menurut Dia, menurut Sang Anak yang sulung dari segala yang diciptakan. Nah, itu saya sudah bikin videonya Selem dan Demut, dan kita tahu apa artinya diciptakan menurut gambarnya Allah. Kalau di dalam Islam apa maknanya Anda diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah? Baik, ada beberapa pendapat para ulama tentang ini, tapi itu tinggal pendapat. Yang jelas tidak kami tidak tahu kalau kami yang belum belajar ke arah situ, tetapi sampai sekarang saya belum mendengar, belum menemukan bahwa yang dimaksud itu adalah ini. Yang jelas Adam diciptakan atas gambar Allah, ala suwarihi, di atas gambar Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud itu adalah blueprintnya itu menurut sebagian, ada apa yang maksud memang bahwa secara jisimnya, secara fisik dan segala macamnya, kami tidak tahu akan hal itu dan tidak ada kami dapati hadis hal itu. Oke, good. Jawaban yang cukup baik, cukup cerdas dan cukup jujur menurut penilaian saya ya, dibandingkan kalian semua tuh yang masuk di sini. Dengerin jawaban Pak Sumarlin itu, ya.